Coba deh, kepikiran nggak sih kalau hukum yang isinya kan ngomongin soal keadilan, moralitas, dan hal-hal semacam itu. Ternyata bisa dipahami lewat kacamata ekonomi yang terkenal dingin dan penuh perhitungan? Nah, ide yang lumayan kontroversial ini bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, pertanyaan yang bagus buat mulai kan? Tiga hal yang kelihatannya sama sekali nggak nyambung. Tapi percaya deh, di akhir pembahasan singkat ini, kalian bakal lihat ada satu benang merah yang, wah, nyambungin semuanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh pandangan yang umum. Biasanya kan, hukum sama ekonomi itu kayak dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada hukum nih yang ngurusin soal keadilan, moral, hak asasi. Terus di sisi lain, ada ekonomi yang kesannya tuh cuma peduli soal profit, pasar, dan duit. Bener-bener kayak ngomong pakai bahasa yang beda. Nah, disinilah idenya jadi radikal. Gimana kalau kita bisa pakai prinsip-prinsip dasar ekonomi buat ngertiin kenapa hukum itu bentuknya kayak sekarang? Bukan buat gantiin ya, tapi buat memahami. Kuncinya buat ngerti ini semua adalah jangan lihat ekonomi itu cuma soal duit, tapi sebagai ilmu tentang pilihan. Gini deh, intinya kita semua kan punya sumber daya yang terbatas. Entah itu waktu, uang, atau tenaga. Nah, ekonomi itu mempelajari gimana kita secara rasional milih cara terbaik buat gunain sumber daya itu biar dapat apa yang kita mau. Dan ini berlaku buat semua hal loh, jauh lebih luas dari sekedar belanja. Dan ini nyambung ke asumsi intinya Richard Posner, penulis buku yang jadi dasar bahasan kita. Katanya, manusia itu secara rasional selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya. Simpelnya gini, orang itu bereaksi sama insentif. Kalau insentifnya diubah, ya perilakunya juga bakal berubah. Prinsip paling dasar dari ide ini bisa kita lihat jelas di kurva permintaan ini. Gampangannya kalau harga steak naik, ya sebagian orang bakal mikir-mikir lagi kan, mungkin beli lebih dikit atau ganti ke ayam aja. Nah, prinsip ini ternyata nggak cuma berlaku buat barang, tapi juga buat perilaku. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang paling provokatif, biar kita makin ngerti. Kejahatan. Jadi, poin kuncinya di sini, coba deh pikirin hukuman, mau itu denda atau penjara, sebagai harga dari sebuah tindakan ilegal. Ini bukan berarti kita ngilangin sisi moralnya ya, tapi kita lihat itu sebagai sebuah insentif negatif. Logikanya jadi simpel. Kalau harga buat melakukan kejahatan itu naik, misalnya hukumannya lebih berat atau kemungkinan ketangkapnya lebih tinggi, ya menurut hukum permintaan tadi, jumlah kejahatan yang dibeli atau dilakuin bakal turun. Orang-orang bakal nyari substitusi yang lebih murah. Dalam hal ini ya, kegiatan yang legal. Tapi tujuannya tuh bukan hukuman maksimal buat semua hal. Wah, itu biayanya bakal mahal banget buat masyarakat. Sebaliknya, tujuannya itu buat nemuin titik keseimbangan atau equilibrium yang efisien, di mana kita bisa dapat tingkat pencegahan yang kita mau dengan biaya yang paling masuk akal buat masyarakat. Dan pendekatan ini tuh nggak cuma buat hukum pidana loh. Para pendukungnya make ini buat hampir semua hal. Misalnya, hak milik. Kenapa ada? Ya karena itu cara efisien buat mendorong orang ngerawat dan memanfaatkan sumber daya. Terus ada sengketa kontrak, hukum keluarga, bahkan kecelakaan. Semuanya dilihat dari kacamata insentif ini. Jadi ini alat analisis yang kuat banget. Tentu aja, pendekatan kayak gini memicu banyak banget keberatan. Nah, sekarang kita hadapi langsung deh kritik utamanya. Ini nih, kritik yang paling sering muncul. Apa pendekatan ini nggak terlalu dingin? Nggak manusiawi? Apa ini sama aja ngabaikan rasa keadilan dan kewajaran kita? Nah, buat ngejawab itu, kita perlu paham dulu apa sih maksudnya efisiensi di sini. Ini bukan soal kebahagiaan per orang ya. Ini konsep yang namanya Calder-Hicks. Sebuah kebijakan itu dianggap efisien kalau keuntungan total buat masyarakat lebih besar dari kerugian totalnya. Jadi, mereka yang untung bisa aja ngasih kompensasi ke yang rugi, tapi mereka nggak harus melakukannya. Nah, disinilah letak masalahnya. Dalam analisis ekonomi murni, nilai itu diukur dari kemauan buat bayar. Contoh dari buku Posner soal ekstrak hipofisis ini ngenak banget. Obat yang bisa bikin anak orang kaya jadi sedikit lebih tinggi, secara ekonomi bisa dianggap lebih bernilai daripada obat yang sama yang bisa nyelamatin anak orang miskin dari kekerdilan. Kenapa? Ya cuma karena orang kaya mampu bayar lebih mahal. Jelas banget kan ini bertentangan sama intuisi moral kita. Jadi kritik-kritik ini emang kuat banget. Para penentangnya bilang kalau pendekatan ini ya mengabaikan keadilan, seringkali malah mendukung status quo, dan intinya beberapa kesimpulan moralnya tuh rasanya salah banget buat banyak orang. Oke, setelah lihat semua kritiknya, terus apa gunanya pendekatan ini?
Apa ini cuma sekedar latihan intelektual yang dingin dan nggak ada artinya? Para pendukungnya bilang gini, tujuannya itu bukan buat bilang kalau efisiensi kali sama dengan keadilan. Bukan. Sebaliknya, ini tuh kayak kacamata khusus, alat buat ngungkap cara kerja hukum yang nggak kelihatan. Ini bantu kita ngelihat kalau hukum itu, sadar atau enggak, sebenarnya ngebangun sistem insentif yang kuat banget, yang ngebentuk perilaku kita sehari-hari. Kutipan penutup dari Posner ini ngerangkum klaim positif atau deskriptif dari teori ini. Intinya, bukan berarti hakim itu secara sadar mencoba memaksimalkan kekayaan ya. Tapi tradisi common law dari waktu ke waktu, itu ternyata udah ngembangin aturan-aturan yang sengaja atau enggak cenderung efisien secara ekonomi. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Kalau kita terima, bahkan cuma sedikit aja dari analisis ini, kita jadi harus nanya ke diri sendiri. Seberapa besar sih perilaku kita, baik yang legal maupun yang ilegal, sebenarnya cuma respons rasional terhadap harga yang ditetapin sama sistem hukum? Sebuah pemikiran buat kita renungin bareng.